Bab 354. Pria besar. Boom. Tebasan Tedo kembali tidak kena sasaran dan hanya membuat sebuah jurang besar di tanah. Wow. Kekuatan orang ini benar-benar tidak biasa. Saat dia mengayunkan pedang EP-nya, udara pun ikut bergema, dan yang paling aneh adalah bahkan ada guntur dan kilat di pedangnya. Mung. Di sini, Harley juga mengeluarkan pedang Tianke. Melihat ini, Tedo melangkah maju dan langsung mengayunkan pedangnya. Harley tidak mundur tetapi maju, dia tersenyum menunjukkan dua baris gigi seputih saljunya, pedang yang diayunkan langsung bertabrakan dengan pedang Tedo. Buk. Suara benturan logam langsung terdengar, Tedo bergeming, namun Harley terlempar keluar, dan saat mendarat, telapak kakinya bahkan membuat dua jejak kaki yang dalam di tanah. Tubuh fisik orang ini luar biasa kuat. Harley hanya merasakan lengannya mati rasa. Memecahkan perisai dengan menakutkan. Tedo mengayunkan pedang EP-nya lagi, ada petir yang menakutkan mengelilingi pedang EP itu. Melihat ini, Harley mengangkat pedangnya ke atas kepala. Bang! Pedang Tedo menebas pedang Tianke dengan kencang. Meski Harley kuat, dia hampir setengah berlutut oleh tebasan Tedo. Hebat juga kamu. Harley tersenyum, darah di tubuhnya bergejolak, dia berdiri, lalu menerjang lagi. Boom, buk, bang. Selanjutnya, mereka berdua mulai bertarung seperti ini, satu membawa pedang EP seukuran pintu, sedangkan yang lainnya membawa pedang Tianke yang sangat berat. Bagus. Bagus. Pertarungan pemanasan di antara keduanya memicu sorakan dari penonton. Kakak seperguruan, orang yang bernama Tedo itu memiliki garis keturunan yang aneh. Di sebuah gunung, Fen Sichu melirik ke arah pertarungan, lalu menoleh ke Francisco Xiao yang berdiri di sampingnya. Aku telah mempelajarinya, itu adalah garis keturunan klan barbar yang belum terbangun sepenuhnya. Francisco Xiao tersenyum. Dia hanyalah pengemis kecil yang aku temukan di sebuah jalan kuno. Dia hanya setinggi ini saat itu. Francisco Xiao berbicara sambil tidak lupa menunjukkan dengan tangannya, kemudian nadanya mulai terdengar sedih, siapa sangka. Nafsu makannya tidak biasa, dia tidak pakai mangkuk, langsung makan dari embernya. Sepertinya dia tidak pernah bisa mendapatkan cukup untuk makan. Ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah lebih tinggi dariku. Tubuh fisiknya adalah yang terkuat di antara rekan-rekannya yang pernah aku lihat. Sepertinya banyak orang berbakat di tempat kakak seperguruan Xiao. Fen Sichu tersenyum. Tapi dibandingkan dengan Harley Mu, itu bukan apa-apa. Francisco Xiao tersenyum tak berdaya. Aku percaya pernyataan ini. Fen Sichu tersenyum dan menggosok alisnya. Bisa sering melawan Inang dengan tingkat kecocokan 90%, aku rasa sudah sulit untuk menemukan lawan yang sepadan di panggung Feng Yun dinasti Dacu. Boom. Sementara keduanya berbicara, di lapangan bela diri, Harley dan Tedo telah meninggalkan senjata mereka dan mulai bertarung dengan tangan kosong. Segel cahaya misteri. Tinju Bahuang. Boom, boom. Dengan satu jurus, keduanya terguncang mundur. Harley tidak lupa mengayunkan telapak tangannya dengan kesakitan. Garis keturunan yang sangat aneh. Harley samar-samar membuka mata keabadiannya dan menatap Tedo, seolah-olah dia bisa melihat melalui garis keturunannya. Ada kekuatan yang membuat jantung berdebar yang tersembunyi di garis keturunannya. Itu membuatnya merasa sangat tertekan. Darah keturunan klan barbar. Di lautan kesadaran Harley, suara halus naga kuno mistik terdengar. 8 klan zaman kuno, akhirnya ada satu lagi yang hidup. Harley menghela nafas, tidak heran kulitnya luar biasa tebal. Srek, srek. Ketika keduanya berbicara, tubuh Tedo di sisi yang berlawanan berubah aneh. Di atas lengannya yang telanjang,
merangkak keluar sebuah pola barbar kuno dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, bahkan ada kilat yang merobek permukaan tubuhnya. Itu adalah sebuah penampilan di mana tubuh fisik sudah kuat sampai batas tertentu. Temperamen Tedo telah berubah, energi darahnya telah naik ke langit, memancarkan aura barbar, rambutnya yang hitam legam seperti air terjun juga melayang di langit. Boom! Saat Tedo menghancurkan tanah dengan satu langkah, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya yang seukuran kipas, dan kemudian tiba-tiba mendorongnya keluar. Aum! Segera, suara raungan naga terdengar, sebuah bayangan naga meraung ke arahnya. Mighty Dragon. Harley tercengang, metode rahasia yang ditunjukkan Tedo, bukankah itu metode rahasia Mighty Dragon? Dia juga bisa, dia mempelajari metode rahasia ini dari tungku pembuatan pil Freddy Su. Dia juga melihat konsepsi niat dari metode Mighty Dragon. Orang yang menampilkan metode rahasia ini dalam konsepsi niat itu adalah seorang pria besar. Sekarang melihat Tedo beraksi, dia lebih yakin itu adalah orang klan barbar kuno. Aku juga mau. Harley meraung, melangkah maju, melambaikan tangannya, dan mendorong keluar bayangan naga besar dengan satu telapak tangan. Hah! Kali ini Tedo yang terkejut, meskipun lugu, dia tidak bodoh, dia bisa melihat sekilas metode rahasia apa yang digunakan Harley. Aum! Boom! Saat dia terkejut, dua bayangan Mighty Dragon bertabrakan secara instan dan meledak pada saat yang sama. Lagi. Tedo menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya lagi lalu muncul sosok naga lain yang lebih besar dari yang sebelumnya. Makin semangat, nih. Harley mendengus, dia lalu menggunakan Mighty Dragon untuk melawan Mighty Dragon. Aum! 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 Pertarungan berikutnya sedikit tidak masuk akal. Orang-orang yang menonton pertarungan hanya bisa menutup telinga mereka. Harley dan Tedo sangat lucu, mereka mengerahkan satu metode rahasia dan mulai bertarung. Tedo satu kali, Harley satu kali. Sedemikian rupa sehingga, di lapangan bela diri yang besar itu, yang dapat kamu dengar hanyalah suara auman naga, yang dapat kamu lihat hanyalah bayangan naga besar yang berputar-putar, mengaum dan menerjang, membuat orang-orang yang menonton bingung. Dua orang ini sungguh lucu. Di tepi lapangan bela diri, ada 4 orang menghela nafas. 4 orang itu, jika kamu perhatikan baik-baik, mereka adalah Alvaro Lee, Tuan Muda Keluarga Bangsawan Beihai, Robert Chen, Tuan Muda Kota Penempa Pedang, William Wei, Tuan Muda Keluarga Bangsawan Suantian, Naorasu, Gadis Suci Istana Tanabata. Mereka adalah orang Beicu. Mengapa bisa muncul di ujung selatan dinasti Dacu? Tentu saja mereka datang dengan misi. Karena sejak mereka mengetahui bahwa Harley ditugaskan ke cabang ke-9, keluarga di belakang mereka telah mengirim mereka. Tujuannya jelas, yaitu untuk memenangkan hati Harley. Menurut mereka, Sekte Han Yue tidak baik pada Harley. Itu sebabnya mereka mengirim Harley keluar, tetapi keluarga mereka akan memperlakukan Harley bagaikan harta karun berharga. Menurutku, kenapa kalian bertiga tidak kembali dulu? Robert Chen menggelengkan kepala sambil mengibaskan rambutnya. Untuk Harley, kota penempa pedang harus mendapatkannya. Mimpi kamu. Naorasu melirik Robert Chen, apakah di keluargamu ada wanita cantik sebanyak istana Tanabata kami? Kalau dia menyukai wanita cantik, maka akan lebih mudah untuk menanganinya. Alvaro Lee mengorek telinganya. Menurutku, kepala orang-orang tua di Sekte Han Yue pasti sudah rusak. William Wei mengerucutkan bibirnya, orang dengan daya tarung tidak lebih lemah dari inang dengan tingkat kecocokan 90%, bahkan memiliki nama Dewa Pil, mereka masih tidak menghargainya, entah apa yang mereka pikirkan. Kamu salah. Naorasu berkata, ini adalah kontradiksi di dalam internal sekte. Yang disebut kekuasaan dan politik,
ditambah dengan keagungan yang memproklamirkan diri dari mereka yang berkuasa, dan banyak faktor yang menyebabkan situasi saat ini. Situasi seperti ini bagus. Alvaro Lee tersenyum. Mereka tidak mau, kami mau. Ini adalah sebuah harta karun. Kurasa kita semua tidak akan dapat apa-apa. Ngaurasu menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Aku dengar orang-orang dari keluarga bangsawan Hautian juga sudah dalam perjalanan. Kemungkinan besar mereka akan membawa Harley Ye kembali ke rumah. Itu belum tentu benar. William Wei melambaikan tangannya dengan ringan. Meskipun Harley Ye dari keluarga bangsawan Hautian, setelah konferensi pertarungan pil, dia tidak kembali ke keluarga bangsawan Hautian. Bukankah itu sudah cukup untuk menjelaskan duduk masalahnya? Yang paling penting bukan hanya kita yang menginginkan Harley Ye. Ada juga kota Danceng, dua sekte Nanchu, keluarga besar, dan balai pertama Beichu. Mungkin mereka juga akan mengirim orang. Robert Chen merenung. Bukan mungkin, tapi pasti. William Wei mengelus dagunya. Potensi anak ini terlalu besar. Bagaimana kalau begini, kita suit saja. Siapapun yang kalah akan pergi. Robert Chen menyeringai. Mendengar ini, 3 orang lainnya menoleh serempak dan memandang Robert Chen dari atas ke bawah seperti dia adalah orang idiot. Bersambung. Bab 355. Kue harum. Bom, bom. Lapangan bela diri yang besar menjadi sunyi saat 2 suara orang jatuh terdengar. Melihat Tedo dan Harley Ye lagi, kedua orang ini hanya duduk di tanah sambil terus melambaikan tangan. Sudah cukup. Ini, apaan ini? Sudut mulut penonton berkedut. Membuatku mataku pusing. Seseorang sudah menggosok matanya. Hanya melihat mereka berdua melancarkan metode rahasia berbentuk naga itu selama 1 jam penuh, mereka berdua benar-benar gila. Ini pertama kalinya aku melihat Kak Tedo begitu takut. Tidak ada cara lain. Seseorang terbatuk ringan. Harley Ye itu bukan murid biasa. Dia mengalahkan tubuh Xuan Ling dan mendapatkan hasil imbang dengan Inang dengan tingkat kecocokan 90%. Kalau diteruskan, kemungkinan besar dia juga akan kalah. Aku percaya. Banyak orang mengangguk. Aku belum pernah melihat Harley Ye mengerahkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia hanya terus berbicara omong kosong dengan Kak Tedo. Kamu lebih jago. Di sini, Tedo mengangkat kepalanya. Dia sudah lemas, tapi masih tidak lupa mengacungkan jempol kepada Harley Ye. Sepertinya bukannya tidak beralasan kamu bisa mengalahkan tubuh Xuan Ling dan imbang melawan Zhen Yi. Itu karena garis keturunanmu belum terbangun. Harley Ye mengeluarkan labu anggur dan mulai minum. Kamu adalah orang paling kuat dari generasi yang sama yang pernah kulihat. Setelah garis keturunanmu terbangun, kamu akan semakin jago. Ya, Tedo menggaruk kepalanya dan menyeringai. Aku ingin bertanya padamu. Harley Ye memandang Tedo sambil memegang labu anggur. Apakah masih ada anggota klan barbar di dinasti Dachu? Aku tidak ingat. Tedo menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingat ketika dibawa ke sini oleh guru. Aku baru berumur 4 tahun. Sayang sekali. Harley Ye mengelus dagunya. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana kamu bisa tahu tentang bakat klan barbar? Tedo bergeser sedikit ke arah Harley Ye. Ceritanya panjang. Harley Ye menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Saat itu adalah sebuah malam yang gelap dan berangin. Sepertinya, ceritamu ini akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, William Wei dan yang lainnya sudah menyela. Kenapa kalian bisa ada di sini? Melihat William Wei dan yang lainnya, Harley Ye tercengang. Kami merindukanmu. Ngaurasu berkata dengan senyum di wajahnya, tidak lupa untuk mengamati Harley Ye dari atas ke bawah. Kamu memakai topeng saat di kota Danceng,
sekarang tampaknya kamu terlihat lebih baik tanpa topeng, tetapi dibandingkan dengan Nandaji, masih kalah. Mendengar ini, sudut mulut Harley Ye berkedut tajam. Dalam sekejap dia memiliki keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Naura Su, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak melakukannya. Akan jadi masalah kalau sampai membuat gadis ini menangis. Ayo, pergi. Kita bicara di tempat lain. Harley Ye bangkit. Sebelum pergi, dia tidak lupa menepuk bahu Tedo yang tebal. Akan aku ceritakan nanti setelah pulang. Setelah mengatakan itu, Harley Ye berlari keluar. Di sisi lain, ketika William Wei dan yang lainnya pergi, dia masih menelan ludahnya dan melirik Tedo yang masih duduk di tanah. Kalau dia pergi mencari perempuan, jangan-jangan wanita yang melihatnya akan menangis. Segera, Harley Ye membawa mereka ke sebuah loteng yang tenang. Baru saat itulah Harley Ye menyadari bahwa William Wei dan yang lainnya tidak datang sendiri. Mereka masing-masing membawa 3 tetua. Namun, William Wei dan yang lainnya pada dasarnya membiarkan para tetua ini menunggu di luar. Terkadang lebih mudah bagi generasi muda untuk berkomunikasi, justru tidak bagus kalau generasi yang lebih tua ikut-ikutan. Oleh karena itu, 3 tetua dari 4 keluarga, total 12 tetua, diseret untuk minum teh oleh Francisco Xiao dan Fen Sichu. Para teman seiman, kalian tidak bisa seperti ini. Francisco Xiao berkata santai sambil menuangkan teh untuk mereka. Kalian sampai merekrut orang ke tempat kami, apakah baik seperti ini? Teman seiman Francisco bercanda. Tetua keluarga bangsawan Beihai tertawa datar, kami juga hanya menjalankan perintah keluarga. Kalau begitu, besok-besok aku juga akan pergi ke tempat kalian besok untuk merekrut beberapa murid yang berharga. Francisco Xiao tersenyum penuh arti. Setelah selesai, aku akan memberitahu kalian bahwa ini semua adalah perintah dari atas. Mendengar ini, Fen Sichu, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka Francisco Xiao yang biasanya serius bisa melucu juga. Tapi teman seiman Xiao, kelakuan Sekte Hang Yue kali ini memang kurang benar. Tetua keluarga bangsawan Xuantian menghela nafas. Lihatlah seperti apa potensi Harley Ye, kenapa bisa ditugaskan begitu saja. Tindakan kalian jelas akan mendorong Harley Ye keluar. Karena kalian mendorongnya, maka kami harus datang dan mencoba keberuntungan. Aku paham. Francisco Xiao tersenyum. Makanya, kami tidak akan ikut campur. Kalau Harley Ye bersedia pergi, kami tidak akan pernah menghentikannya. Dengan adanya kata-kata dari teman seiman Xiao, kamu bisa tenang. Tetua wanita istana Tanabata tersenyum. Kalian ini ingin merekrut muridku, setidaknya kalian harus menyapaku yang merupakan gurunya. Fen Sichu akhirnya berbicara. Beberapa katanya membuat para orang tua itu sangat malu. Kalau teman seiman Fen Sichu bersedia ikut dengan kami sangat senang. Tetua dari kota penempa pedang tersenyum. Sudahlah, kalian bukan hanya merekrut muridku, tapi aku yang guru juga mau kalian rekrut. Fen Sichu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sekalian saja aku bawa kalian ke Sekte Hang Yue untuk pilih satu persatu. Sementara orang-orang tua berbicara, William Wei dan yang lainnya yang ada di loteng juga mulai membujuk Harley Ye. Harley Ye, yang merupakan tuan rumah, sekarang menjadi seorang pendengar. Selain itu, dia juga bisa mendengar bahwa William Wei dan yang lainnya datang jauh-jauh dari Beichu bukan untuk mengobrol dengannya. Mereka datang ke sini untuk merekrutnya dan mereka bahkan melakukannya dengan begitu terang-terangan. Namun kalau dipikir-pikir ada benarnya juga, dia memang ditugaskan ke sini, tetapi niat sebenarnya tidak seperti itu. Siapa suruh William Wei dan yang lainnya tidak mengetahui niat sebenarnya dari Andreas Yang? Jadi ketika mendengar bahwa dia diasingkan,
mereka langsung kemari untuk merekrutnya. Harley Ye, mereka memperlakukanmu seperti ini, kenapa kamu masih berdiam di sekte Hang Yue? Tanya William Wei sembari menatap Harley Ye. Sembarangan bicara, aku datang untuk latihan. Tidak usah menutupi, kata Robert Chen, dan itu adalah satu-satunya saat dia tidak mengayunkan kepalanya dan mengusap rambutnya. Kami semua datang ke sini dengan tulus, kalau kamu bicara seperti ini sangat tidak menarik. Ya, dari kami berempat, kamu bisa memilih salah satu. Alvaro Lee tersenyum. Kami dapat memberitahu kamu secara bertanggung jawab bahwa tidak peduli kemana kamu pergi, itu lebih baik daripada dikucilkan di sekte Hang Yue. Ngaurasu, putri suci dari Istana Tanbata, berbicara dengan senyum yang sangat menyentuh, tapi aku tetap sangat menyarankan kamu memilih Istana Tanabata kami, setidaknya kamu tidak perlu pusing mencari istri. Dimengerti, Harley Ye tersenyum. Tapi bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkannya? Mengerti. William Wei dan yang lainnya saling melirik. Meskipun Harley Ye mengatakannya dengan sangat halus, mereka sangat cerdas. Dia mengatakan bahwa dia akan memikirkannya, tetapi pada dasarnya itu berarti tidak bersedia. Kami sudah mengatakan apa yang perlu kami katakan, bagaimana memilih, kami tidak akan memaksamu. Setuju atau tidak, kita tetap berteman. Keempatnya bangkit, semuanya mengeluarkan sebuah token dari saku mereka. Kapanpun kamu bersedia, datang saja mencari kami dengan membawa token. Kami akan menyambutmu kapan saja. Pasti. Harley Ye tersenyum dan memasukkan keempat token tersebut ke dalam tas penyimpanan. Kami pergi, sampai jumpa lagi. Mereka berempat sangat santai, tersenyum dan langsung berjalan keluar dari loteng kecil. Ush. Setelah menyuruh mereka pergi, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di bawah pohon buah spiritual di taman. Kemudian, suara tulang bertabrakan terdengar dari dalam tubuhnya. Selama periode ini, Francisco Xiao dan Fancy Chu keduanya datang sekali. Mereka juga tidak mengganggu ketika melihat Harley Ye sedang berkultivasi. Saat itu tengah hari ketika seorang murid cabang ke-9 membawa seorang pemuda berbaju putih ke taman kecil tempat Harley Ye tinggal. Pria muda berbaju putih ini tampan, anggun, dan guci anggur tergantung di pinggangnya. Penampilannya seperti Yunandi Xie, tetapi dia juga memiliki keanggunan Glenduan, seperti seorang pecandu alkohol, tapi juga seperti seorang terpelajar. Orang ini, setelah dilihat lebih dekat, ternyata adalah Sofian Ling, pemilik tempat judi kota Dancheng. Bersambung.